Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidzah semuanya. Alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Salah satunya masih bisa diberikan kesehatan, umur, sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan ini. Dan tentunya kita harus dan wajib agar kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Asatidzah semuanya yang dirahmati Allah, insyaallah kali ini kita akan melanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah masuk ke hadis 331. Ya, nah 331 masih tentang bab berbakti kepada orang tua dan juga menyambung silaturahim dengan kerabat. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabih wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Muttafaqun alaih, akhrajahu Bukhari wal Muslim. Fi hadzal hadis dalilun ala anna man wahadallaha wa qama bi arkanil islami wa wasala rahimahu dakhala jannah. Hadis ini memberikan kita pelajaran agar senantiasa menyambung silaturahim sesuai dengan bab yang ada di kitab ini. Ada seorang laki-laki, rajulan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni, beritahukanlah kepadaku, kasih tahu aku, bi amalin yudkhilunil jannata, dengan amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan juga amal yang bisa menjauhkanku dari neraka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha, u'budullaha, sembahlah Allah. Nah, ini mengajarkan kita akan tauhid, yaitu mengesahkan Allah satu-satunya fi rububiyatihi, fi uluhiyatihi, wa asma wa sifatihi, dalam ketuhanannya, kerububiyahannya, dan juga asma wa sifat Allah. Makanya tauhid ini sangat perlu dan wajib bagi kita agar tahu bagaimana tauhid yang benar itu seperti apa, pemahaman tauhid yang benar itu seperti apa, pemahaman sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan para salafus saleh itu seperti apa. Kalau kita pintar dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, tetapi akidah kita rusak, itu akan menjadi menaruh buat kita, ya. Karena akidah itu penting. Yang paling utama hubungan seorang hamba dengan Robnya. Makanya jangan pernah kita tidak memperhatikan tauhid kita, akidah kita. Baik. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah berbuat syirik kepada selain Allah. Nah, syirik itu kan lawan dari tauhid. Syirik itu adalah sekutu. Anja'ala bainahu wa bainallahi niddan fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, menjadikan selain Allah itu tandingan, ya, di dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya. Jadi jangan
Sampai kita tidak tahu akidah yang benar, ketika kita terjerumus ke dalam kesesatan, nah itulah perkara yang sangat besar. Ya. Terjerumus ke dalam kesesatan adalah sumber dari apa? Kesedihan dan penderitaan. Karena syirik itu adalah perkara yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Makanya Luqman ketika mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang besar. Maka dari hal itu perhatikan tauhid kita, belajar kita, apa hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, sebab-sebab yang membuat kita menyimpang dari akidah yang benar, itu kita harus paham dan harus tahu, sehingga kita bisa terhindar dari bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk yang bisa membawa kita ke dalam kesedihan atau kesesatan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat. Salat itu wajib dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an, aqimus shalah. Dan ijma ulama tidak khilaf tentang wajibnya salat. Maka dari hal itu janganlah kita meninggalkan salat. Dan amal yang akan diangkat nanti pertama kali yaitu salat. Ya. Awal ma yuhasabu bihil insan, itu salat yang akan dihisab nanti. Baru amal-amal lainnya. Wa tu'tiz zakah, memberikan zakat. Ya, li agniya minal agniya lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir yang mampu. Wa tasilur rahim, dan menyambung silaturahim. Kemarin sudah dijelaskan apa itu silaturahim. Berasal dari kata rahim. Ya. Silaturahim itu menyambung kekerabatan, ya, senasab. Tetapi kalau di kita dikenal silaturahmi, mau itu ke siapapun, ke teman, itu disebut silaturahmi. Umumnya kenalnya orang seperti itu. Tetapi hakikatnya silaturahim itu hubungan bersama orang-orang yang memiliki nasab. Ya. Dan di sini adalah suatu perintah. Jangan kita putus silaturahim dengan saudara kita, apapun penyebabnya, apapun masalahnya. Ya. Menjelaskan keutamaan tentang menjamin silaturahim. Ya. Man yuridu an yabsuta fi rizqihi wa yansa'alahu bi atharihi falyasir rahimahu. Rezekinya akan diluaskan, akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya orang yang tahu, ya, dan sering bersilaturahim di dunianya juga sudah sadar pasti dia mendapatkan rezeki. Kalau berkunjung ke rumah saudara, pasti kalau senang dengan kita, apa? Menawari makanan, membekalkan apa. Tapi kalau kita tidak memiliki kekerabatan yang baik, silaturahim yang baik dengan saudara, maka akan muncul apa? Hubungan yang tidak harmonis. Itu. Jadi sudah terasa di dunianya. Dan apa yang ada di sisi Allah itu akan lebih besar. Maka dari hal itu janganlah kita memutus silaturahim. Bagaimanapun kalau misalkan saudara kita itu memutus silaturahim, kita sambung sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Berbuat buruk kepada kita, maka berbuat baiklah kepada kita. Janganlah kemungkaran dibalas dengan kemungkaran, dan itu tidak akan selesai dan memunculkan dendam, akan melahirkan dendam yang lain. Maka dari itu, kalau ketika kita tahu ilmunya, kita pasti akan berpikir senantiasa mengembalikan segala urusan kepada Allah. Itu. Karena Allah yang akan membalas itu semua. Kalau manusia kita balas baik, belum tentu dia akan membalas baik seperti apa yang kita lakukan kepada dia. Tetapi
ketika kita berbuat baik, maka kebaikan yang Allah berikan kepada kita mungkin akan datang dari tempat yang lain, bukan dari dia. Ya, maka dari hal itu, sambunglah silaturahim, perbanyaklah berbuat baik kepada saudara kita, dan insya Allah balasan dari Allah nikmat dan juga besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.